Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdian Saharyadi dari Prodi Sistem Informasi, mau mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman kelas 251. Nah, di sini itu ngerjain tugas 3 yang dimana kita bikin sistem penggajian pakai if ya, cuman pakai datanya itu pakai data array ya. Kalau tugas sebelumnya kan kita pakai ini nih, kita pakai langsung gini ya, langsung gaji pokok 5 juta. Tapi kalau nanti kita pakai array, kita bakal manggil si datanya buat dipilih ya, mau dia A, B atau C. Oke. Kita langsung bikin filenya dulu. Bikin filenya kita tulis di sini eh apa ini gaji array gitu ya, gaji array dot java gitu. Nah, gaji dot array. Terus seperti biasa, sama kayak sebelumnya ini kita kasih import terus java.util.scanner. Bentar, oke ngebedak ini. Nah, oke udah. Selanjutnya kita langsung bikin public main string void. Terus kita isi apa itu namanya new scanner ya. Bentar ini tak new scanner. Sama sebetulnya kayak yang sebelumnya. Kita bikin scannernya dulu. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, oke. Sebenarnya udah selesai. Nah, sekarang kita di sini bakal bikin sistem apa namanya sistem arraynya ya. Data arraynya itu kayak gini. int int nah gajinya ada berapa nih? Gajinya sama dengan ini. Ada yang 5 juta, terus 6,5, terus 9.500. Nah, udah selesai. Kita tutup. Nah, ini udah apa namanya itu data data array ya. Ini kita sebut dengan data array. Sekarang kita buat datanya buat si lembur, buat jam lemburnya, persen lemburnya, jadi tepatnya persen lemburnya. Jadi ada 30, 32, 34, 34, terus 36 sama 38. Nah, nah, habis itu setelah kita buat ini ya, kita langsung bikin yang namanya tuh sistem output-nya tuh, yang buat data masuknya tuh. Nah, gini. Sistem output ln, kita gini kan, terus masuk masukkan kolom golongan kamu. Nah, kalau di sini ya, kalau di tugas gaji ya, ini kan dia kan sistem on dan L masukkan golongan kamu, terus golongannya apa gitu kan, golongan apa gitu kan, dia bakal ngedata gitu kan. Sedangkan kalau di sini kita awalnya tuh kita tulis sini dulu string. Kenapa kok gini? Ya, karena bedanya dia tuh ngedeklarasinya tuh di sini ya. Kalau untuk aku tuh deklarasinya itu dia di sini ngedeklarasinya. Kalau golongan itu adalah string. Sedangkan kalau di array kita nggak ngasih di sini, tapi kita langsung di sini. Nah, biar lebih mudah. Biar kebanyakan apa namanya golongan sama dengan input next ya. Input apa? Input dot next. Dot, 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 dot next. Itu uppercase. Nah, itu kita bikin buat masukin data jam lemburnya. Eh, Ntar aku lembur. Sini, karena tadi kalau ini kan string, golongannya string. Kan kita pakai int. Nah, int jam sama dengan input dot next int. Nah, karena itu masukkan itu adalah int. Maka tulisannya itu int jam pakai next
.int. Oke. Selanjutnya kita bakal bikin bikin apa nih? Bikin buat gajinya ya. Bikin buat gajinya. Tapi awalnya kita bakal ngedeklarasi si ini dulu. Ngejelasin ya. Kalau indeksnya itu akan mulai dari 0 ya. Jadi gini, int indeks gaji sama dengan 0. Nah, itu kita bikin ini nih, golongan dot equals dot equals sama dengan, nah, kalau di sini dia kan langsung golongan equals dot a. Nah, kita langsung ngasih nominalnya ya, gaji pokok segini. Tapi kalau di array, sekarang kita udah punya data arraynya, jadi kita nggak perlu manggil, jadi kita nggak perlu ngasih angka lagi, tapi kita langsung manggil indeks gaji sama dengan 0. Jadi kalau golongannya A, maka indeks gaji yang dimasukkan untuk si A ini adalah yang 0 ini. Nah, di dalam data array itu untuk urutannya ada dimulai dari 0. Jadi di sini ibaratnya di sini tuh 0 1 2 gitu. Oke, lanjut ke yang B ya. Oke, yang B udah jadi, terus nah, jadi nih. Kalau dia salah, maka dia sistem kayaknya kamu ya. Oke, dah. Selanjutnya kita bakal kalau di sini ya kan ini kan dia udah ngejelasin kalau gaji pokoknya segitu. Sedangkan kalau di sini dia masih berarti masih karena masih sebuah data ya. Dia masih nggak tahu nih data yang dimasukkan tadi itu dia itu apa? Apakah gajinya atau apanya? Nah, makanya kita kasih tahu di sini. INT INT gaji pokok. Nah, gaji pokok sama dengan gaji indeks. Gaji pokoknya itu, jadi hasil dari gaji pokoknya itu adalah isi dari gaji pokoknya itu adalah isi dari gaji plus dari gaji indeks gajinya. Jadi kalau misalnya nih A ya, indeks gajinya 0, maka waktu kita panggil gaji pokok, maka akan muncul indeks gajinya yang sesuai dengan A ini tadi. Gitu. Lanjut, kita bikin buat lemburnya kita tulis dan lembur gitu ya. Dan lembur, dan lembur, terus kita tulis di sini. Kok ini sih? Kan ini 0. Dan lembur, kita langsung bikin if-nya juga. If. Nah, kalau di tugas gaji, di tugas yang pertama, dia itu langsung jam lembur berapa gitu. Tapi kalau di sini dia nggak pakai seperti itu, nggak pakai jam lembur, tapi di sini pakai jam. Ini kan misalnya kita kan nanti masuknya apa? Jam lembur ya. Nah, terus kan kita masuknya apa? Jam. Tadi kita manggilnya bukan mana ya tadi jam 1, maka pesan lemburnya dia itu ngambil dari data lembur 0. Nah, jadi kalau misalnya dia ngemasukin satu ya, ngemasukin satu lemburnya, maka dia ngambil datanya itu dari yang lembur di urutan 0, yaitu 30%. Gitu. Nah, lagi ya, if
jam 2 gitu. Persen lemburnya sama dengan lembur 1. Se if jam 3 ini, terus persen lemburnya itu 2 ya. Nah, kadang tuh ada kesalahan tuh gini, kita lupa nggak kasih yang namanya itu kurung kayak gini nih, kurung kuning ini. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini, sudah bisa aja. Ya, dia nggak merah kan? Oh, merah deh. Oh, merah ya. Kapan hari aku nyoba nggak merah guys. Oke. Oh, nggak. Gini, gini. Nah, ini dia nggak merah. Ya, dan bisa jalan. Tapi, waktu kita nanti menghasilkan, dia tuh bukan ambil persen dari sini, tapi dia malah ngambil persen lemburnya ya 2% itu. Tapi kalau kita kasih lembur, kita kasih ini 2, nah, artinya lembur itu ngambil dari data yang nomor 2. Jadi coba nomor data. Jadi tadi datanya itu 24% ya. Karena kalau data array di awal dari angka 0. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4. Lanjut. 4. Wih, sudah dibuatin ngapain lagi? Buat aku salah ketik. Masukin di sini. Aduh, di sini harusnya ya. Ini berarti lembur 3 ya. Apalah. Oke, else if. Oke, udah jadi ya. Nah, tapi bentar. Apa ini kok merah nih? Oh, kurang ya. Ini kurang ini, kurang kurang ini nih. Oke, soalnya kalau sesuai soal kan sebelumnya aja lah. Sebelumnya itu ini ya. Kalau lebih besar dari 5 dia bakal dihitungnya masuknya ke persen lembur yang 4. Oke, udah jadi. Itu tandanya udah selesai guys. Kita udah berhasil bikin algoritmanya si gaji sama algoritmanya buat si persen lemburnya. Sekarang tinggal kita hitung. Hitungnya gimana? Hitungnya gini. Double gaji lembur. Gaji lembur kita hasilkan dari persen lembur. Kita hasilkan dari persen lembur. Persen lembur dibagi 100 dikali gaji pokok. Nah, jadi persen lemburnya ini kan titik cuma 30 terus 232. Nah, ini kalau dibagi apa per 100 ini dia hasilnya kan persen. Nah, persen itu bakal munculin gaji pokok. Gaji pokok bakal dikali sama gaji pokok. Yang nanti hasilnya bakal jadi gaji lembur gitu. Selanjutnya double total gaji ya. Total gaji kurang L di nanti typo total gaji. Total gaji gaji pokok plus gaji lembur. Nah, udah jadi ya. Ini kita tinggal kayak ini kita tinggal apa namanya? Tinggal ngebuat sistem bit OLN ini aja. Bit LN ini hasil oke. Jadi terus lagi buat satunya dot out dot out dot print terus oke. Untuk awalnya kita mau ngasih golongan ya. Golongan
golongan kamu golongan kamu plus kolom di awal di luar. Oke, terus di sini kita tulis eh, persen gaji kamu, persen lembur kamu, persen gaji lembur kamu. Jadi kita masukin apa? Buat persen kita masukin apa? Jam ya? Jam. Ambil dari jam. Ambil dari jam. Terus kita tambahin ini angka. Kurang plus. Oke, udah. Sekarang apa nih? Ibu tadi. Oke, sekarang bikin aku mau eh aku mau ngemunculin kan golongan udah, persennya juga udah. Sekarang aku munculin apa? Munculin dari kok golongan sih? Nah, apa? Gaji lembur ya? Gaji pokok dulu, gaji pokok. Gaji pokok. Pokok kita plus. Oke, udah. Terus kita tambahin di sini gaji lembur kamu. Gaji lembur. Terus lagi sistem out. Sistem. Ini buat total. Udah. Sekarang tinggal kita rapikan sementara ya. Sebentar kita rapikan dulu. Kita tap, tap, tap. Oke, tinggal kita tap, tap. Kebanyakan. Tap, 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 tap. Oke. Terus di sini udah, ini udah benar. Udah rapi. Kita tambah rapi. Oke. Oke. Kita tinggal running saja. Oh, ada yang kelupaan. Ya, ini apa ini kita akan cek ya. Jadi, kalau kita nggak ngisi, nggak nulis, ini misalkan bilang kamu kan A ini, misalkan bilang kamu terus 2 M. Nah, dia bakal ngasilin desimal. Ini ya, lupa nih, kita lupa nih. Karena di sini kita nggak ngasih tahu dia kalau angkanya itu harusnya bukan desimal tapi integer. Seperti int di sini. Nah, nanti di sini kita bakal angka yang muncul itu bakal int guys. Karena kan angkanya kan nggak pakai desimal. Oke, run lagi. Bam, angkanya bakal aduh, angkanya bakal wah. Nah, pada RP-nya dan int integer. Loh, kok gaji lu persen gaji lembur kamu 2%? Wah, salah nih. Jadi bukan apa namanya? Bukan bukan jam ya. Ini jamnya yang kita ambil ini. Bentar, kita ambil ini nih. Salah, salah. Itu jamnya tuh. Nah, ini jamnya itu kan jam yang dimasukin. Lupa aku. Ini kalau kita tulis A terus 2. Nah, muncul 20%. Tadi itu muncul karena yang aku masukin di ini jamnya. Makanya munculnya itu bukan persen lemburnya ini, tapi malah jamnya ini muncul. Oke, selesai. Jadi sudah jelas ya. Jadi sistemnya tuh alhamdulillah hampir sama kayak tugas gaji yang pakai if biasa. Cuman sistem data itu pakai array. Jadi kita manggilnya tuh nggak langsung gaji pokok berapa, tapi kita manggil dulu dan kita perlu ngasih tahu dia kalau gaji pokoknya itu isinya adalah gaji ini. Masa kita nanti manggil itu biar kita tuh tahu kalau gaji pokoknya itu adalah dari gaji sama
dari data indeks gaji tadi. Gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Jika ada salah kata atau salah 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 yang saya lakukan, mungkin bisa dibetulkan atau mungkin bisa komen ya. Semoga bisa membantu ini belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.